selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya teman-teman ya. Semangat untuk kuliahnya. Oke, kita akan melanjutkan nih masih dengan kasus likuidasi bertahap. Kalau kemarin kan kita sudah menyelesaikan yang bulan Januari. Sekarang kita lihat peristiwa yang terjadi di bulan Februari itu apa sih? Nah, kita flashback lagi ya teman-teman ya. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan yang bulan Januari, sekarang kita masuk yang bulan Februari. Nah, di bulan Februari ini ternyata mereka melakukan transaksi juga teman-teman. Apa saja sih transaksinya? Nah, mereka yang pertama yaitu menjual peralatan. Peralatannya dijual. Tadi juga ada ya di sini ya. Dengan harga berapa dia? Nah, peralatannya dijual 80.000, nilai bukunya dijual harganya 60.000. Berarti kan dia rugi ya, 20.000 ya. Kemudian ada persediaan yang tersisa ini juga dijual teman-teman. Kemudian ada lagi beban likuidasi juga sebesar 4.000, dibayar kewajiban, kemudian juga sebesar 8.000 ditemukan dan kas didistribusikan. Berarti yang pertama kita membuat jurnal untuk yang peralatan yang dijual dulu dengan ruginya tadi yaitu adalah 20.000. Nah, caranya sama ya sebenarnya teman-teman untuk membuat jurnalnya seperti yang sebelumnya. Berarti kita mencatat dulu untuk penjualan peralatan dengan rugi sebesar 20.000. Kenapa? Karena kan tadi nilai bukunya 80.000 tapi dijualnya 60.000. Jelas rugi ya. Nah, tapi kita tetap mencatat kas karena kenapa? Karena kita kan menjual, mendapatkan kas sebesar 60.000. Nah, terus kemudian peralatannya dikredit karena kita menjual, peralatannya berkurang 80.000 tapi yang dicatat. Nah, rugi yang 20.000 ini kita bebankan ke masing-masing modalnya sekutu, ada Dina, Ari, dan Dewi, sehingga mereka kita catatnya di posisi debit. Nah, tadi ruginya adalah 20.000. Pendistribusian alokasi rasionya masih sama 50, 30, 20. Jadi 10.000 ini didapatkan dari 20.000 kali 50%, 10.000. Kemudian untuk yang modal Ari ini dari 30%-nya dikalikan dengan 20.000, 6.000. Kemudian yang 4.000 ini dari 20%-nya dikalikan dengan 20.000, jadi 4.000. Ya, ini untuk pencatatan dia yang mengalami rugi 20.000. Jadi ruginya itu dibebankan ke masing-masing modalnya Dina, Ari, dan Dewi. Selanjutnya, kasus selanjutnya tadi setelah dia menjual peralatan, dia juga menjual persediaan teman-teman. Nah, persediaan yang tersisa itu dia jual dengan harganya adalah 180.000. Berarti kita mencatatnya kasnya di debit sebesar 180.000. Sedangkan di sini persediaannya kita catat di kredit sebesar 240.000 teman-teman. Nah, berarti kan ada rugi nih. Ruginya sebesar 60.000 kan. Nah, yang 60.000 ini ruginya sama seperti yang pada saat dia menjual peralatan, didistribusikan ke masing-masing modalnya Dina, Ari, dan Dewi. Nah, 30.000 nih untuk Dina, dari 50%-nya 60.000. Terus modal Arinya 18.000 ini dari 30%-nya dari 60.000. Kemudian modal Dewi itu 20%-nya dari 60.000, jadi 12.000. Ini sama ya kasusnya untuk penjualan persediaan, sama seperti yang peralatan. Dia juga mengalami rugi. Nah, selanjutnya yaitu tadi kasusnya mencatat pembayaran beban likuidasi senilai 4.000 teman-teman. Nah, beban likuidasi
nilai 4.000 ini itu dibebankan ke masing-masing modalnya Dina, Ari, dan Dewi, sehingga pendistribusiannya sama ya, 50, 30, 20, dan mereka dicatatnya di posisinya di debit teman-teman, pada kas di kredit sebesar 4.000. Jadi 2.000 ini asalnya dari 50%-nya dari 4.000. 1.200 dari 30%-nya dari 4.000, kemudian 800 ini dari 20%-nya dari 4.000. Jadi pembayaran beban ini sama rata dialokasikan dibebankan ke modal Dina, Ari, sama Dewi teman-teman gitu. Kemudian selanjutnya adalah mencatat identifikasi kewajiban yang belum tercatat senilai 8.000. Tadi kan ada tuh di dalam kasusnya sini tadi. Di sini kan tadi ditemukan 8.000 ya, terdeteksi bahwa ada utang 8.000. Nah, maka itu harus kita selesaikan teman-teman ketika kita melakukan likuidasi. Nah, utang usaha pasti kita selesaikan kan, berarti kita catatnya di posisi ditemukan di sini utang usaha, kita catat dulu di posisi kredit sebesar 8.000 yang dibebankan ke modalnya Dina, Ari, Dewi. Jadi sama 50%-nya dari 8.000, untuk Ari 30%-nya dari 8.000, dan untuk Dewi adalah 20%-nya dari 8.000. Kemudian selanjutnya baru kita melakukan pembayaran yang tadi senilai 8.000 itu. Berarti kita mencatatnya adalah utang usaha di debit sebesar 8.000. Kemudian kita kalau membayar pasti kasnya kan berkurang nih 8.000. Nah gitu, jadi utang usaha debit, kasnya kredit. Tapi sebelum kita mencatat yang ini, kita mencatat dulu yang identifikasi kewajiban yang belum terbayar. Nah, ini utang usahanya sudah terbayar nih sama pihak ketiga. Berarti yang terakhir yaitu adalah untuk mencatat pendistribusian kasnya kepada sekutu teman-teman. Nah, tadi setelah dihitung, jadi nanti sebelum masuk ke sini besok di pertemuan di kelas itu saya akan menunjukkan untuk laporan dari laporan terjamin itu teman-teman dalam persekutuan. Nah, dari mana nih sebenarnya ini dapat 228? Nah, pasti teman-teman penasaran ya, kenapa modal Dina ini 84, kenapa modal Ari ini 86,4, kenapa modal Dewi ini 57,6. Nah, ini nanti akan saya bahas, saya jelaskan pada saat kita pertemuan di kelas teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Sampai di sini dulu untuk penjelasan yang kasus di bulan Februari. Nanti kita lanjut lagi di bulan Maret. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti di kelas.